nomor 2/6/1947. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi kelompok 5, yaitu pertentangan dengan tahap-tahap persidangan. Di sini pembahasan yang pertama yaitu ada proses pemilihan hakim di perkara pidana. Menunjukkan hakim atau majelis hakim yang dilakukan oleh KPN setelah panitera mencatatnya di dalam buku registrasi perkara. Seterusnya diserahkan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan hakim atau majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Ketua pengadilan negeri ini dapat mendelegasikan pembagian perkara kepada wakil ketua, terutama pada pengadilan negeri yang jumlahnya perkara banyak. Selanjutnya itu pembagian perkara kepada majelis atau hakim secara merata dan terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat. Ketua majelisnya KPN sendiri atau majelis khusus. Yang selanjutnya itu sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, ketua majelis ini dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara. Yang selanjutnya itu sebelum perkara disidangkan, majelis terlebih dahulu mempelajari berkas perkara untuk mengetahui apakah surat dakwah telah memenuhi syarat-syarat dan materi. Yang selanjutnya itu ada tahap-tahap persidangan perkara pidana. Yang pertama itu adalah surat dakwaan. Nah, surat dakwaan ini surat dakwaan diatur dalam kitab hukum secara pidana KUHP. Eksepsi merupakan sebuah tangkisan saksi di persidangan. Hakim dalam menetapkan hari sidang memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang ke sidang pengadilan. Di sini ada hakim ketua sidang dalam hal saksi tidak hadir. Yang selanjutnya yaitu surat tuntutan. Surat tuntutan ini adalah regostitutor, adalah surat pembuktian dakwah terhadap alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan JPU tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidananya. Yang selanjutnya itu ada pledoi, replik, dan duplik. Di sini pledoi, setelah jaksa penuntut umum selesai membacakan surat tuntutannya, maka giliran diberikan hak kepada terdakwa dan atau penasihat hukum untuk mengajukan pembelaan. Pledoi pasal 182 KUHP. Replik, dalam menyusun jawaban atas pembelaan replik dari terdakwa atau penasihat hukumnya, jaksa penuntut umum harus mampu mengantisipasikan arah dan wujud serta materi pokok dari pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya. Dalam replik tersebut, jaksa penuntut umum harus menginterpretasikan inti pembelaan diajukan terdakwa atau penasihat hukumnya dalam replik sebagai bertahannya sanggahan atau pembelaan terdakwa atau penasihat hukumnya. Yang selanjutnya yaitu duplik. Setelah jaksa penuntut umum mengajukan replik dan persidangan, maka selanjutnya giliran terdakwa atau penasihat hukum untuk menanggapi replik atau jaksa tersebut sebagai duplik. Sebagai penutup dan replik dan duplik dibuat suatu kesimpulan yang menyimpulkan semua tanggapan dan tangkisan sebagai majelis hakim mengambilkan sikap menyusun keputusan. Biasanya majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa apakah masih ada yang perlu disampaikan, misalnya mohon keringan hukum atau mohon keputusan yang seadil-adilnya. Di sini ada musyawarah hakim. Musyawarah majelis hakim ini secara terakhir sebelum majelis hakim mengambil suatu kesimpulan atau sebelumnya majelis hakim mengucapkan putusan. Dan selanjutnya itu tentang putusan. Putusan hakim ini adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwah dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Yang terakhir yaitu tentang
putusan bebas. Putusan bebas ini diatur dalam pasal 191 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa keputusan bebas adalah keputusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan didakwakan kepada terdakwa tidak dibukti secara sah dan menyatakan putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan melainkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaan. Putusan lepas ini dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan tertuang dalam pasal 1 ayat 2 KUHP pada putusan pelepasan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan penuntutan hukum. Yang selanjutnya atau yang terakhir, putusan pemindanaan ditentukan dalam pasal 193 ayat 1 KUHP. Putusan pemindanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Baiklah, inilah yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.